Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang akan mengajak kamu untuk membuka mata dan pikiran, dari sejarah yang terlupakan, hingga biografi yang menginspirasi. Kita akan menyelami tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda-legenda yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita mulai, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan cuma menemani tidurmu, tapi juga memperkaya wawasanmu akan sejarah dunia. Malam ini, kita akan menyingkap sebuah misteri besar. Kisah tentang runtuhnya salah satu peradaban paling cerdas dan mempesona dalam sejarah manusia. Peradaban yang mampu membangun kota megah di tengah hutan lebat, menghitung pergerakan bintang dengan presisi luar biasa. Namun pada akhirnya, harus berhadapan dengan kehancuran yang membungkam segalanya. Berikut sejarah lengkapnya. Sejarah. Dalam dunia arkeologi, ada satu misteri besar yang terus memancing rasa ingin tahu, keruntuhan Maya klasik. Bayangkan sebuah peradaban yang dulu begitu megah, lalu perlahan-lahan goyah, hingga akhirnya banyak kotanya ditinggalkan. Keruntuhan ini bukan sekadar kisah hancurnya sebuah kerajaan. Ia adalah masa destabilisasi besar-besaran yang melanda peradaban Maya, khususnya di dataran rendah selatan, antara abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Kota-kota besar seperti Palenque, Copan, Tikal, dan Calakmul, yang dulu berdiri dengan istana megah dan piramida menjulang, tiba-tiba memasuki masa kemunduran. Tanda-tandanya jelas. Prasasti berhenti dibuat, pembangunan arsitektur raksasa terhenti, dan perlahan, kota-kota itu ditinggalkan. Namun, menariknya, tidak semua kota Maya ikut runtuh. Beberapa masih bertahan, meski dalam kondisi penuh ketidakstabilan. Dan jika kita mundur lebih jauh, sejarah mencatat bahwa di Ceibal, Maya bahkan pernah mengalami keruntuhan serupa pada abad kedua, jauh sebelum masa klasik. Seakan-akan, peradaban ini memang bergerak dalam siklus naik turun yang misterius. Secara kronologi, periode klasik dalam sejarah Mesoamerika berlangsung dari tahun 250 hingga 900 Masehi. Masa-masa terakhirnya bahkan punya nama khusus, Klasik Terminal. Fase transisi menuju pergeseran besar dalam peradaban Maya. Dan disinilah letak keunikannya. Meskipun disebut keruntuhan, kenyataannya, peradaban Maya tidak benar-benar berakhir. Yang terjadi hanyalah pergeseran pusat kekuasaan. Dataran rendah selatan meredup, tapi di utara, khususnya Yucatan, kota-kota baru justru bangkit dengan gaya yang berbeda. Chichen Itza, misalnya, tumbuh menjadi kerajaan kuat yang sempat menyatukan sebagian besar wilayah Maya. Kota lain seperti Mayapan dan Uxmal pun berkembang pesat. Sementara itu, di dataran tinggi, bangsa Maya seperti Kaiche dan Kakchikel melanjutkan tradisi mereka. Peradaban Maya yang independen bahkan bertahan sangat lama, hingga tahun 1697, ketika Spanyol akhirnya menaklukkan Nochpeten, negara kota Maya terakhir yang masih merdeka. Itulah sebabnya, banyak cendekiawan sebenarnya enggan menggunakan istilah keruntuhan. Karena Maya tidak pernah benar-benar hilang. Jutaan orang Maya masih hidup hingga hari ini, di semenanjung Yucatan dan sekitarnya, menjaga bahasa, tradisi, dan keyakinan leluhur mereka. Seorang arkeolog bernama Ewelelius Andrews IV bahkan pernah berkata, "Menurut saya, hal seperti keruntuhan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan mungkin, ia ada benarnya. Yang runtuh hanyalah satu fase, satu pusat kekuasaan. Namun roh peradaban Maya, ia masih berdenyut hingga sekarang." Perkembangan penurunan Maya. Perkembangan penurunan peradaban Maya bisa dilihat dari jejak yang mereka tinggalkan. Bangsa Maya punya kebiasaan mencatat tanggal pada monumen yang mereka bangun, semacam penanda waktu yang membeku di batu. Awalnya, sekitar tahun 500 Masehi, hanya ada segelintir monumen yang bertanggal, mungkin 10 dalam setahun. Tapi seiring waktu, jumlah itu meningkat pesat. Pada tahun 514, sudah ada 10 monumen per tahun. Menjelang tahun 672,
jumlahnya naik jadi 20, dan pada puncaknya sekitar tahun 750, hampir 40 monumen dibangun setiap tahunnya. Bayangkan betapa sibuknya kota-kota Maya saat itu. Para pemahat bekerja siang malam, para raja mendirikan tugu untuk mengabadikan kejayaan mereka. Namun setelah itu, sesuatu mulai berubah. Pembangunan berkurang drastis, kembali hanya 10 monumen per tahun pada sekitar 800 Masehi, hingga akhirnya, benar-benar berhenti pada 900 Masehi. Seakan-akan waktu itu sendiri ikut membeku bersama peradaban mereka. Kisah yang sama terlihat pada daftar raja. Di Chopan, ada sebuah monumen terkenal bernama Altar Ki, yang mencatat daftar raja dari tahun 426 hingga 763 Masehi. Namun, ada satu nama yang tak tercatat di sana, Ukitop, sang pelindung Flynn. Ia diyakini sebagai seorang perampas kekuasaan, dan setelah pemerintahannya, dinasti Chopan pun runtuh, hilang dari panggung sejarah. Tak jauh dari sana, di Quirigua, raja terakhir bernama Jetskai mulai memerintah antara tahun 795 dan 800. Namun tak lama, kerajaan itu pun ikut tumbang. Dan pola ini berulang di seluruh negeri Maya. Satu demi satu kerajaan jatuh, seolah riwayat kejayaan mereka ditutup dengan satu garis tegas dalam sejarah. Para arkeolog juga menemukan bukti lain melalui metode unik, penanggalan hidrasi obsidian. Metode ini digunakan oleh Anne Chornefreter, Nancy Gonlin, dan David Webster untuk memetakan pertumbuhan dan penyusutan populasi di lembah Chopan. Hasilnya mengejutkan. Antara tahun 400 dan 450, Chopan mencapai puncak populasi sekitar 28.000 jiwa. Namun setelah tahun 750, jumlah itu mulai merosot. Pada tahun 900, hanya tersisa 15.000 jiwa, dan 3 abad kemudian, sekitar tahun 1200, penduduknya tinggal kurang dari 1.000. Sebuah kota yang dulu ramai dengan ritual, perdagangan, dan pesta keagamaan, perlahan menjadi sunyi. Dan satu bukti terakhir yang semakin menguatkan tanda-tanda keruntuhan. Setelah tahun 830 Masehi, tidak ada lagi arsitektur besar yang dibangun di wilayah tengah peradaban Maya. Tidak ada piramida baru, tidak ada istana megah, tidak ada monumen yang berdiri. Seakan seluruh energi, kreativitas, dan semangat bangsa Maya padam begitu saja. Setelah puncak kejayaan yang gemilang, peradaban Maya perlahan-lahan runtuh. Namun pertanyaan besarnya masih sama hingga hari ini, apa yang sebenarnya membuat bangsa yang begitu maju itu hilang dari panggung sejarah? Para sejarawan telah menyusun berbagai teori, dan inilah beberapa di antaranya. 1. Invasi asing. Ada yang percaya bahwa keruntuhan Maya terjadi karena penyerbuan bangsa luar. Bukti arkeologi di Ceibal, Petén, menunjukkan adanya intrusi dari kelompok non-Maya, bahkan mungkin terkait dengan pengaruh Toltec dari Meksiko Tengah. Teori ini menyebut bahwa invasi besar pada abad ke-9 memicu rentetan peristiwa yang menghancurkan kota-kota Maya. Namun, teori ini punya kelemahan besar. Tidak ada bukti perang besar yang benar-benar bisa menjelaskan mengapa seluruh wilayah Maya ditinggalkan. Lagi pula, revolusi atau pemberontakan memang bisa mengguncang, tetapi jarang membuat seluruh peradaban lenyap begitu saja. 2. Runtuhnya rute perdagangan. Ada pula hipotesis yang mengaitkan keruntuhan Maya dengan runtuhnya jalur perdagangan. Maya saat itu punya jaringan ekonomi yang sangat rumit, terhubung dengan kota-kota besar seperti Teotihuacan. Awalnya, banyak yang percaya bahwa ketika Teotihuacan jatuh sekitar tahun 700 hingga 750, Maya ikut terseret ke dalam kekacauan. Tapi penelitian terbaru membuktikan, Teotihuacan sudah melemah sejak tahun 600 hingga 650 dan Maya masih mampu bertahan 1 abad lebih setelah itu. Artinya, keruntuhan perdagangan mungkin hanya salah satu faktor, bukan penyebab tunggal dari hilangnya kota-kota besar Maya. 3. Epidemi dan penyakit. Ada juga teori yang lebih mengerikan, wabah penyakit. Bayangkan, sebuah kota padat di tengah hutan hujan tropis, di mana nyamuk, parasit, dan bakteri berkembang biak dengan mudah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa penyakit menular, seperti trypanosomiasis, cacing usus, hingga epidemi diare akut, bisa saja melanda masyarakat Maya. Bukan hanya mematikan, tapi juga melemahkan generasi muda,
membuat mereka kekurangan gizi, dan lebih rentan terhadap penyakit lain. Jika benar, wabah semacam ini bisa menjelaskan mengapa populasi menurun drastis dan kota-kota ditinggalkan. 4. Teori kekeringan. Setelah membahas berbagai kemungkinan penyebab keruntuhan Maya klasik, kita sampai pada salah satu teori yang paling banyak dibicarakan, teori kekeringan. Teori ini menyatakan bahwa perubahan iklim yang ekstrim dalam bentuk kekeringan panjang atau The Great Drought, kekeringan besar, mungkin menjadi pemicu utama runtuhnya peradaban Maya. Bukti-bukti paleoklimatologi menunjukkan bahwa di semenanjung Yucatan dan cekungan Petén, terjadi penurunan curah hujan yang drastis selama periode klasik terminal. Air, yang sejak awal menjadi urat nadi kehidupan Maya, tiba-tiba menjadi sumber krisis. Dan ketika sawah, ladang jagung, dan hutan mulai kehilangan daya dukungnya, maka masyarakat yang selama berabad-abad bertahan di lingkungan tropis itu akhirnya goyah. Awal gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak 1931, ketika Thomas Gunn dan J.S. Thomson mulai menghubungkan faktor iklim dengan keruntuhan Maya. Tapi penelitian yang lebih konkret datang pada tahun 1995, saat Hodel, Curtis, dan Brenner menganalisis sedimen dari Danau Cicancana. Hasilnya jelas, kekeringan panjang di abad ke-9 Masehi bertepatan dengan periode keruntuhan besar-besaran. Sejak saat itu, semakin banyak penelitian dari berbagai bidang, arkeologi, paleoklimatologi, hingga geologi, yang memperkuat teori ini. Bahkan Richardson Gill dalam bukunya The Great Maya Droughts mengumpulkan semua data itu, dan sampai pada satu kesimpulan, bahwa serangkaian kekeringan panjang bisa jadi adalah biang keladi dari runtuhnya Maya klasik. Namun, seperti biasa dalam sejarah, tidak semua ahli sepakat. Sebagian arkeolog menilai bahwa pola keruntuhan Maya tidak seragam, ada wilayah yang kolaps total, ada yang hanya terguncang sedikit, dan ada juga yang malah berkembang. Inilah yang membuat teori ini masih menimbulkan perdebatan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, peradaban Maya memang hidup di atas tanah yang rapuh, di daerah yang sangat bergantung pada curah hujan musiman. Mereka berhasil membangun peradaban besar dengan mengandalkan rekayasa air, kolam penampung, dan kanal. Tapi justru karena sangat bergantung pada hujan, ketika langit berhenti memberi, fondasi peradaban mereka ikut goyah. 5. Model keruntuhan. Ekologi sistemik. Selain faktor iklim, banyak ahli juga melihat keruntuhan Maya dari kacamata ekologi. Teori ini menekankan bahwa runtuhnya Maya tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan sendiri. Bayangkan, selama lebih dari 1000 tahun, bangsa Maya berhasil mengolah tanah yang keras, rawa yang basah, hingga hutan hujan tropis yang seharusnya sulit ditaklukkan. Mereka menciptakan ladang teras kering, kanal irigasi, ladang yang ditinggikan, bahkan memanfaatkan rawa musiman untuk bercocok tanam. Dengan rekayasa pertanian yang luar biasa itu, mereka mampu memberi makan jutaan penduduk dan membangun kota-kota megah di tengah hutan. Tapi, kejayaan itu punya harga mahal. Semakin luas hutan yang ditebang, semakin cepat tanah kehilangan kesuburannya. Ladang-ladang intensif mulai terkikis, sungai dan kanal menjadi dangkal, keanekaragaman hayati menurun, dan tanah sabana yang tandus mulai merayap masuk menggantikan sawah subur. Keruntuhan ekologi sistemik ini menjadi bumerang. Pertanian Maya sepenuhnya bergantung pada pasokan air yang stabil, dan ketika kekeringan datang, seperti yang dijelaskan dalam teori sebelumnya, lingkungan yang sudah rapuh itu akhirnya runtuh. Ironisnya, justru disitulah letak kehebatan sekaligus kelemahan bangsa Maya. Mereka mampu membangun peradaban canggih di tanah yang seharusnya tidak ramah manusia. Tapi ketergantungan total pada sistem yang rapuh membuat mereka jatuh ketika fondasi itu retak. 6. Teori sosiologis. Lalu ada teori lain yang lebih menyoroti sisi manusia dan masyarakat. Antropolog Joseph Tainter dalam bukunya The Collapse of Complex Societies berargumen bahwa peradaban Maya tumbuh terlalu kompleks untuk dirinya sendiri. Semakin banyak kota yang muncul, semakin banyak aturan, birokrasi, peperangan, dan ritual yang harus dijalankan. Dan semakin lama, biaya sosial untuk mempertahankan sistem itu tidak lagi sebanding dengan manfaat yang didapat rakyatnya. Sementara itu, psikolog Julian Jaynes melihatnya dari sisi otoritas. Ia berpendapat bahwa runtuhnya Maya terjadi karena kegagalan sistem kontrol sosial dan keagamaan.
Raja-raja Maya yang dulu dianggap perantara para dewa, perlahan kehilangan wibawa. Rakyat mulai ragu, apalagi ketika upacara dan ritual yang dijanjikan tidak mampu menghadirkan kesuburan atau kemenangan. Dalam pandangan ini, keruntuhan Maya bukan hanya soal iklim, atau tanah, atau perang, tapi juga soal kehilangan kepercayaan. Ketika rakyat tak lagi percaya pada rajanya, dan raja tak mampu lagi memegang kendali, maka seluruh bangunan sosial yang sudah berdiri megah selama berabad-abad pun runtuh dari dalam. Dan begitulah, keruntuhan peradaban Maya klasik. Dari kota-kota yang megah hingga raja-raja yang penuh ambisi, semua akhirnya jatuh dalam keheningan hutan. Monumen berhenti dibangun, upacara kehilangan makna, dan kota-kota yang dulu penuh kehidupan kini hanya tinggal reruntuhan. Namun, cerita bangsa Maya belum berhenti di sini, karena setelah senjakala periode klasik, muncul babak baru, yang kita sebut sebagai periode pasca klasik. Sebuah era di mana kota-kota baru bangkit, perdagangan semakin luas, dan perang antar kerajaan makin sengit. Jadi, pastikan kamu tidak melewatkan kelanjutannya. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan jangan lupa tonton juga episode-episode sejarah lainnya di channel ini, Teman Tidur Kamu. Tempat di mana cerita masa lalu dibisikkan perlahan, menemani malam, sambil membuka pintu ke dunia yang pernah ada. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata dalam cerita ini. Kalau kamu punya tambahan informasi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada tokoh atau peradaban lain yang ingin kamu dengar kisahnya, tulis juga di komentar. Siapa tahu, cerita itu akan kami bawakan di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga malam ini, mimpi kamu dipenuhi bintang-bintang di langit peradaban Maya.